Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah biografi Jenderal Andika Perkasa. Jenderal TNI Andika Perkasa merupakan Panglima TNI ke-21 yang menjabat sejak tanggal 17 November tahun 2021. Andika merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jenderal TNI Andika Perkasa adalah Panglima TNI tertua sepanjang sejarah. Tetapi, rekor itu dipecahkan oleh Laksamana Yudo Margono yang dilantik menggantikannya pada tanggal 19 Desember tahun 2022. Andika Perkasa lahir di Bandung tanggal 21 Desember 1964. Andika yang terlahir dengan nama Franciscus Caverius Emmanuel Andika Perkasa merupakan anak dari pasangan perwira militer Franciscus Caverius Sunarto atau FX Sunarto dan Udiati. Silsilah dari garis ayah. Andika Perkasa adalah putra dari Franciscus Caverius Sunarto, yakni seorang purnawirawan kolonel CZI atau pensiunan ABRI dari Korps Zeni, yang menikah dengan Udiati, yang dulu beralamat di Jalan Kesatrian 1 Jatinegara, Jakarta Timur. Ayah Andika Perkasa, yakni FX Sunarto, merupakan perwira lulusan Akademi Militer tahun 1957 di Bandung. Dahulu masih disebut Akademi Zeni Angkatan Darat atau Akziat, lulusan angkatan kedua. Akziat mengisi kekosongan Akmil Yogyakarta yang hanya meluluskan 2 angkatan. Kemudian ditutup pada tahun 1950. Angkatan ketiga Akmil Yogyakarta kemudian dikirim ke Akmil Breda, Belanda, dan lulus tahun 1954 sampai 1955. Jadi, dalam sejarah militer Indonesia, lulusan Akziat pun dimasukkan ke dalam rumpun lulusan Akmil khusus Korps Zeni. Saat itu, tidak banyak taruna yang bisa diterima di Akziat pada tahun 1953. Hanya 35 orang dari seluruh Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi taruna, termasuk FX Sunarto. Salah satu persyaratannya, selain fisiknya standar taruna, juga harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, atau dikenal dalam bahasa Inggris intelligence quotient, fisik Korps Infanteri, dan otak Korps Zeni. FX Sunarto dikenal sebagai kolonel yang bersahaja, tidak memiliki mobil pribadi kecuali mobil dinas saat masih aktif menjadi perwira TNI. Kesederhanaan keluarganya menerpa Andika Perkasa menjadi remaja mandiri hingga memilih melanjutkan cita-cita ayahnya menjadi serdadu. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Andika Perkasa bernama Udiati. Udiati adalah putri dari Bajuri. Bajuri bukanlah anggota TNI, melainkan pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Kota Blitar. Bajuri menikah dengan Tuminah. Andika Perkasa menempuh pendidikan akademik S1 Manajemen di Universitas Terbuka. Sementara S2 The Military College of Vermont, Norwich University, Northfield, Vermont, Amerika Serikat, dengan judul tesis Iraq Next Major Violation of Resolution 687, The Most Likely Response of the United States, pada tahun 1999. National War College, National Defense University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2003, Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat tahun 2004, sementara S3 The Trachtenberg School of Public Policy
and Public Administration, The George Washington University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2005. Selain pendidikan akademik, Andika juga menempuh pendidikan militer. Andika menempuh pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI, atau sekarang bernama Akmil atau Akademi Militer. Andika berhasil lulus tahun 1987 dengan pangkat perwira pertama infanteri dan menjabat sebagai Komandan Peleton Grup 2 Kopassus. Pada tahun 1990, Andika diberikan tugas dalam operasi militer di Timur Timur. Karir TNI-nya dimulai sebagai Komandan Peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi Dansub Tim 2 Detesmen 81 Kopassus tahun 1991. Andika menikahi Diah Erwiani Trisna Murti Hendrati pada tahun 1992. Selanjutnya, Andika diberangkatkan untuk ikut operasi bakti TNI di Aceh pada tahun 1994. Lalu, Den 81 Kopassus tahun 1995, kemudian Den 621 Yon 52 Grup 2 Kopassus tahun 1997, Pama Kopassus tahun 1998, dan Pamen Kopassus tahun 1998. Andika melanjutkan pendidikan militer ke The Military College of Vermont, Norwich University, Amerika Serikat pada tahun 1999. Pada tahun 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus. Kembali bertugas dalam waktu singkat. Ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051 WKT Damjaya. Belum genap setahun, ia dimutasi dan menjabat sebagai Pabandia A33, Direktorat A, Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Selama bertugas, Andika banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan. Dia berkuliah di National War College, National Defense University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2003. Setahun kemudian, Andika menempuh pendidikan di Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat. Kemudian dia menempuh pendidikan doktoral di The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University, Washington DC. Selama menempuh pendidikan di Amerika Serikat, Andika menjabat sebagai Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus. Selama di Kopassus, Andika memimpin penangkapan teroris yang diduga pimpinan Al-Qaeda Omar Al-Faruq di Bogor pada tahun 2002. Karena beberapa kali pindah tugas, maka pada tanggal 2011, Andika dipromosikan sebagai Komandan Rindam Jaya dan mendapat pangkat kolonel. Andika diangkat sebagai Komandan Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga pada pertengahan tahun 2012. Kurang dari 1 tahun, yakni tahun 2013, Andika mendapat promosi, mendapat tugas sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD, yang membuatnya naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen. Selang 11 bulan, sebagai Kadispen, pada Oktober 2014, yakni 2 hari setelah Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala dilantik, Jokowi menugaskan Andika sebagai pasukan pengaman presiden atau Paspampres. Di posisi itu, Andika mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal atau Maijen. 2 tahun ia mengawal Presiden Jokowi dan pada tanggal 22 Mei 2016, Andika diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 12 Tanjung Pura. Jabatan itu ia emban kurang lebih selama 2 tahun. Andika mendapat promosi sebanyak 3 kali selama tahun 2018, yakni di awal tahun
pada tanggal 5 Januari tahun 2018, ia diangkat sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklatat. Di jabatan itu, pangkat Andika dinaikkan menjadi Letnan Jenderal atau Letjen. Pada tanggal 23 Juli tahun 2018, Andika diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, menggantikan Letjen Agus Kriswanto yang memasuki masa pensiun. Selang 6 bulan, pada tanggal 22 November tahun 2018, Andika diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAT. Ia dilantik lewat keputusan Presiden nomor 97/TNI tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan KSAT yang ditetapkan tanggal 22 November tahun 2018 di Istana Negara Jalan Veteran Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo pada Kamis tanggal 22 November 2018 melantik Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAT. Andika yang dilantik di Istana Negara kini resmi menggantikan Jenderal TNI Mulyono yang akan memasuki masa pensiun. Ada beberapa prestasi menonjol yang dilakukan Andika Perkasa saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAT. Yang pertama, pengadaan kendaraan dinas untuk prajurit TNI AD. Ada 309 unit mobil dinas dan sisanya motor, sehingga total ada 547 unit. Jenis mobil yang diberikan kepada prajurit modelnya beragam, seperti Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Expander, hingga Toyota Land Cruiser. Yang kedua, membela Manganang. Jenderal TNI Andika Perkasa membantu Serda Aprilio Perkasa Manganang yang mengidap hipospandia atau kelainan alat kelamin. Sejak lahir, Manganang disangka perempuan dan sempat menjadi atlet voli putri. Dengan bantuan Andika, Manganang diperiksa di RSPAD dan menjalani operasi korektif. Andika membantu mengajukan perubahan data administrasi kependudukan berupa nama dan jenis kelamin di pengadilan untuk resmi sebagai laki-laki. Andika membela Manganang saat diprotes Filipina terkait SEA Games tahun 2015. Saat itu, Manganang disebut tak tahu mengenai kondisi medisnya. Yang ketiga, hapus tes keperawanan. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Andika berperan menghapus tes keperawanan bagi calon komando wanita Angkatan Darat atau KOAP dan calon istri prajurit. Penghapusan tes keperawanan calon KOAP tertuang dalam dokumen petunjuk teknis atau Juknis, pemeriksaan kesehatan badan TNI Angkatan Darat nomor B/1372/6/2021. Juknis terbaru itu diterbitkan pada tanggal 14 Juni tahun 2021 lalu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada Rabu tanggal 17 November tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan Andika Perkasa dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106/TNI/2021, yakni tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kepres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November tahun 2021. Usai mengucapkan sumpah, dilakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat Komando Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, turut hadir antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo,
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Seskap Pramono Anung, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, dan Marsikal Hadi Cahyanto. Andika Perkasa secara resmi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono. Upacara serah terima jabatan itu digelar di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Yudo sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Penggantian pucuk pimpinan TNI dilakukan karena Andika memasuki usia pensiun, yakni 58 tahun pada tanggal 21 Desember tahun 2022. Di sisi lain, Andika juga berhak atas uang pensiun sebagai perwira tinggi TNI. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2019, uang pensiun prajurit TNI diberikan bukan berdasarkan bekas jabatan yang pernah diemban, tetapi menurut pangkat terakhir yang didapatnya sebelum purna tugas. Andika Perkasa purna tugas sebagai anggota TNI pada tanggal 1 Januari tahun 2023. Karena terkenal dengan pembawaannya yang damai, bersahaja, dan ramah, menjadi magnet tersendiri dalam menarik perhatian netizen. Selain itu, Andika Perkasa juga terkenal dengan kerendahan hatinya dalam mengayomi masyarakat Indonesia. Namanya baru-baru ini viral dan ramai karena diduga akan menjadi ketua tim ses pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres tahun 2024. Bukan hanya menjadi tim ses, Andika Perkasa juga diduga akan masuk dalam bursa cawapres yang akan menemani Ganjar nanti. Meskipun hingga saat ini sosok cawapres dari Ganjar Pranowo belum diumumkan ke publik. Pada tahun 1992, Andika Perkasa menikah dengan Diah Erwiani Trisnamurti Hendrati atau Hetty Hendro Priyono. Hetty Hendro Priyono adalah putri pertama Jenderal TNI Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono, yakni ex-kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yang menikah dengan Tati Hendro Priyono. Hetty Hendro Priyono lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1971. Pernikahan Andika dan Hetty didorong oleh perjodohan yang dianggap kuno. Ketertarikan Andika pada Hetty sebenarnya sudah muncul di sebuah pertemuan muda-mudi beberapa tahun sebelumnya. Pertemuan di perjodohan jelas membuat Andika Perkasa menjadi bahagia. Ketika Andika menjadi Sersan Mayor 1 Taruna di Akademi Militer, menjelang lulus menjadi Letnan 2, namanya adalah Emmanuel Andika Perkasa dan beragama Katolik. Nama ayahnya adalah FX Sunarto dan beragama Katolik. Namun, saat Andika Perkasa menikah dengan Hetty Hendro Priyono, pernikahan dilangsungkan secara Islam di Taman Wiladatika Cibubur. Saat itulah, ternyata Andika sudah menjadi mu'alaf. Saat menikah, Andika Perkasa masih berpangkat kapten. Karena terlahir dari keluarga broken home, membuat Andika Perkasa memantapkan diri untuk membangun keluarga yang baik saat menikah. Bahkan, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa pernikahannya adalah pernikahan yang pertama dan terakhir. Dari pernikahannya, Andika Perkasa dan Hetty memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama bernama Alexander Akbar Wiratama Perkasa Hendro Priyono, lahir pada tanggal 7 Agustus. Alexander merupakan dokter muda berprestasi lulusan Universitas Airlangga Surabaya. Dia bekerja di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.
Namanya semakin populer saat membantu penanganan kasus Santini Aprilia Manganang dalam operasi kasus hipospadia yang dialami Aprilia pada Maret tahun 2021. Alexander diajak oleh Dr. Budiman untuk mendampinginya dalam tindakan operasi tersebut. Sebelum melakukan tindakan terhadap Serda Aprilio Perkasa Manganang, Alex Perkasa melakukan pendekatan secara emosional. Ternyata Alex sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Alex setidaknya pernah menangani 20-30 operasi dengan kasus serupa. Alex adalah seorang dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Ia juga terdaftar sebagai anggota dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dengan nomor pokok anggota 170766. Pada Maret tahun 2019 di Gedung Balai Sarbini, Dr. Alexander Akbar menikah dengan Nisa Afina Pilar yang berprofesi sebagai dokter. Nisa Afina Pilar adalah putri Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Setio Sularso. Keduanya berasal dari keluarga jenderal yang sama-sama berprofesi sebagai seorang dokter. Pernikahan mereka dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, dan dari pernikahannya Alex dan Afina memiliki satu orang anak yang lahir pada tanggal 2 Februari tahun 2022 dan diberi nama Atur Ibrahim Perkasa Hendro Priyono. Yang kedua, Angela Adinda Nurina Perkasa Hendro Priyono. Angela Adinda Nurina Perkasa Hendro Priyono menjadi salah satu wisudawan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Andika bersama istrinya Hetty Andika menyaksikan proses wisuda anaknya tersebut di Geraha Sabha Pramana Putra Universitas Gadjah Mada pada Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022. Acara wisuda dan pelantikan Angela menjadi dokter juga turut dihadiri oleh mertua Jenderal Andika, yakni Hendro Priyono, dan sang istri Tati Hendro Priyono. Andika mengaku tidak pernah memaksa anaknya untuk kuliah di jurusan tertentu. Untuk kuliah di jurusan kedokteran tersebut murni adalah keinginan anaknya. Yang ketiga, Andrew Perkasa. Lahir pada tanggal 29 Juni tahun 1998. Ia diwisuda oleh Rektor UGM Panut Mulyono. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Andrew memulai kuliah dengan jurusan akuntansi di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2017. Kemudian, ia mengikuti program gelar ganda atau double degree dalam waktu bersamaan di University of Melbourne, Australia. Sebelum diwisuda di Universitas Gadjah Mada, Andrew telah terlebih dahulu lulus dari Universitas Melbourne pada tahun 2021 lalu, setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun di sana. Dari Universitas Melbourne, ia meraih gelar Bachelor of Commerce atau BCom. Dengan demikian, Andrew berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi dan Bachelor of Commerce atau BCom. Dalam informasi yang ditulis di halaman LinkedIn, Andre pernah bekerja magang di Bank Rakyat Indonesia sebagai Asset and Liabilities Management, serta di perusahaan e-commerce GD.id di bagian Business Development. Saat wisudanya di Universitas Gadjah Mada, Andre menjadi perwakilan wisudawan yang membacakan ikrar panca prasetya alumni. Wisuda Andrew juga turut dihadiri kakeknya yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Demikianlah silsilah dan biografi Jenderal Andika Perkasa yang bisa disampaikan.
Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.